Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai keistimewaan Al-Quran. Apa sih keistimewaan Al-Quran itu? Dimulai dari sejarahnya turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi. Allah Subhanahu wa taala ini kira-kira per tahunannya 610 Masehi itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hira di Arab. Setelah peristiwa itu, Al-Qur'an turun berangsur-angsur selama lebih dari 23 tahun. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6666 ayat. Ini di sebagian riwayat menjelaskan seperti ini. Jika ayat Al-Quran turun di Mekah, maka surat tersebut dinamakan surat Makkiyah. Dan jika turun di Madinah, maka surat tersebut dinamakan surat Madaniyah. Dan surat Al-Quran yang pertama kali turun yaitu surat Al-Alaq. Saat itu baginda Rasul Muhammad SAW disuruh oleh malaikat Jibril untuk Iqra, bacalah, sampai 3 kali menirukan perkataan malaikat Jibril yaitu Iqra, lalu dilanjut Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya itu. Sekarang kita bahas mengenai aspek-aspek keistimewaan Al-Quran. Dinilai dari segi bahasa, Al-Quran menggunakan gaya bahasa yang sangat indah dan berbeda dengan bahasa-bahasa yang lainnya atau yang dikenal dalam bahasa Arab itu. Lalu dilanjut dari susunan kalimat atau uslub yang lembut, dapat diterima di semua kalangan masyarakat, susunan yang memukau atau di dalam keseimbangan kata, dan di dalam kalimat-kalimat tersebut terdapat banyak misteri di dalam kehidupan kita. Terus simpel, mudah dihafal, berisikan berita gaib sampai yang sejalan dengan ilmu ilmiah, dan masih banyak keunikan Al-Quran. Nah, di sini anak-anak bisa lihat ada gambar, ini hanya gambar ya, hanya pengibaratan saja. Jangan dikira ini ada gambar katakan jin bentuknya seperti itu, enggak. Ini hanya istilahnya pemanis saja. Jadi yang pertama ada gambar jin. Lah, ini maksud saya yaitu memang Al-Quran itu berisi tentang berita gaib. Nah, selain adanya berita seperti itu, Al-Quran juga memberitakan nantinya itu ada hari kiamat, yang dimana kiamat itu mengakhiri semua kehidupan yang ada di bumi dan seluruh alam semesta ini. Nah, itu contoh dari berita yang gaib atau yang bahasanya itu sekarang itu belum tampak atau belum ada, seperti itu. Setelah itu contoh dari berisikan berita yang ilmiah. Di sini ada gambar mumi Fir'aun yang tengah ini, dan di sebelahnya ada gambar laut. Di sini ada mumi Fir'aun, maksud saya yaitu di dalam Al-Quran itu telah dijelaskan bahwa di dalam Al-Quran telah dijelaskan kurang lebih di surat Yunus ayat 90 sampai 92, maka Allah menenggelamkan Fir'aun dan mengawetkannya sebagai pelajaran bagi generasi yang selanjutnya yang akan datang atau generasi yang sesudahnya. Karena kebanyakan manusia itu pasti lengah dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Hasil penelitian bahwa di laut itu memang ada kadar garam yang sangat tinggi, sehingga
mumi Firaun bisa terawetkan sampai zaman sekarang ini. Wah, sudah berapa ribu tahun itu. Tapi masih ada sampai sekarang. Setelah itu kalian bisa lihat gambar laut. Di sini ada batas laut antara air asin dan air tawar. Jika kalian pernah naik kapal atau apalah, naik pesawat terbang, bisa sangat jelas, atau melewati jembatan tol laut seperti Suramadu. Nah, memang benar adanya di sini. Saya melihat di sebelah timurnya jembatan Suramadu itu kan ada sangat jelas batas antara air tawar dan air laut. Itu memang ada di dalam Al-Quran. Bisa dilihat dalam Quran surah Al-Furqan ayat 53 yang kira-kira artinya seperti ini. Dan dialah yang memberikan dua laut mengalir atau dalam tanda kutip berdampingan. Yang ini tawar, yang ini segar, sementara yang lain sangat asin, lagi pahit. Dan dialah atau dalam tanda kutip Allah yang menjadikan di antara keduanya itu ada pemisah atau batas yang tidak tembus. Sesungguhnya di antara air laut yang asin dan air sungai yang tawar itu ya terdapat hikmah, pastinya terdapat pelajaran, khususnya pelajaran keagungan Allah di dalam kehidupan kita. Ini di dalam layar kalian bisa lihat bahwa ini terdapat gambar itu ya, ayat 2 kitab suci, yakni Al-Quran dan Injil. Kita perbesar ya. Pertama di ayat Al-Quran dulu. Ini contoh dari segi bahasa. Al-Quran ini merupakan kitab yang unik, atau memang menunjukkan bahwa ini bukan karangan manusia. Nah, ini kan saya contohkan dalam Quran surah Al-Fatihah. Dalam segi bahasa dan makna itu mudah dipahami oleh orang awam. Setelah itu kita geser. Ini maaf ya, saya mengambil bukan berarti merendahkan atau apa ya, enggak. Ini saya mengambil dari Injil di dalam surat Yahya pasal 19. Nah, kalau itu kan pakai pasal. Ini maaf, ini enggak terlalu terang ya tulisannya. Ini kalau nggak salah memakai bahasa Ibrani dan terjemahnya itu memang apa ya susah dimengerti karena bahasanya itu ya, mohon maaf, ini menurut kitab Al-Ibris itu Injil itu memang ada sebagian yang diubah oleh istilahnya apa ya, pendetanya atau pemuka agamanya, sehingga jika ada ayat yang sekiranya kurang tepat dengan dirinya, itu lalu pendetanya itu dengan berani dan gamblang dan gampangnya itu mengubah Injil tersebut, sehingga Injil yang sekarang ini memang istilahnya ndak orisinil atau ndak aslinya karena banyak diubah oleh para pendetanya. Ini yang sebagai contoh, ini merupakan Injil yang revisi tahun 2017. Nah, enggak tahu revisi itu maksudnya dirubah atau ditambah, ya saya juga enggak tahu. Yang penting informasi ini memang bukan orisinil dari Injil sendiri. Kalau yang orisinil itu kalau nggak salah yang Injil Barnabas atau apa itu. Tapi keberadaannya sekarang masih dirahasiakan. Kembali lagi ke Al-Quran. Nah, jadi sekarang Al-Quran itu memang kitab yang salah satunya mudah dihafal. Buktinya apa ya? Setiap tahun sangat banyak para hafidhah Al-Quran, khususnya dari Jawa Timur. Bahkan gak hanya hafal, sampai mereka menjuarai di ajang hafidh internasional juga sangat banyak setiap tahunnya. Dan
para pemuka agamanya tidak ada yang berani mengubah isi ayat Al-Quran, karena Al-Quran sendiri sudah bilang bahwa Al-Quran itu memang terjaga dan dijaga oleh Allah sampai ila yaumil qiyamah. Nah, itu sedikit tambahan dari saya mengenai pembelajaran akidah akhlak kali ini yang bertemakan keistimewaan Al-Quran. Untuk yang lainnya saya harap kalian menambah pengetahuannya sendiri ya, khususnya di buku LKS itu pengetahuan yang ringkas mengenai Al-Quran atau keistimewaan Al-Quran. Saya harap kalian aktif membaca, dan jika tidak paham boleh tanya di akun @modo masing-masing kelas di kolom komentar. Nanti sekarang saya akan beri tugas kepada kalian, kerjakan soal latihan halaman 12 sampai 15 dikumpulkan terakhir hari ini. Dan sebagai bukti kalian mengikuti pelajaran saya, kalian komen di kolom komentar seperti hadir Pak atau apa. Yang penting kalian komen di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.